Halo Happy Investor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami di tim riset Enakorindo Sekuritas. Kali ini kita akan membawakan acara berjudul Market Outlook 2022 ya, di mana kita akan lihat mungkin proyeksi makroekonomi, lalu juga proyeksi ISG, lalu juga nanti terakhir saham-saham apa saja yang kita jagokan atau kita rekomendasikan untuk tahun 2022 yang menjadi pilihan dari kami tentunya di Enakorindo Sekuritas. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung mulai saja ya dengan pembahasan pertama yaitu proyeksi pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin kita rewind sedikit. Indonesia di 2021 cukup dibilang cukup sukses lah ya dalam pemulihan ekonomi, di mana hingga kuartal 3 data terakhir ya di Q3 itu pertumbuhannya mencapai 3,51% secara year on year ya. Ini yang paling spektakuler sebenarnya adalah di kuartal 2 kemarin. Jauh pertumbuhannya melebihi ekspektasi ya, yaitu sebesar 7,07%. Hingga kuartal 3 2021, sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi itu sektor kesehatan ya. Tentu ini tidak mengagetkan karena memang banyak kebutuhan lah untuk penanganan dan juga testing COVID-19. Sementara yang juga naik cukup banyak itu sektor pertambangan dengan pertumbuhan tahunan 7,8% ya. Kita tahu banyak harga-harga komoditas mayoritas meningkat ya. Sedangkan yang kurang, yang relatif turun itu adalah administrasi pemerintahan dan bidang edukasi yang mengalami pelambatan. Oke, untuk tahun 2022 nanti ya, pemerintah mengalokasikan untuk pengeluaran sebesar 2.708 triliun ya, dengan defisit anggaran itu diperkirakan di 4,85% dari GDP. Nah, kalau untuk asumsi atau proyeksi pertumbuhan ekonomi sendiri sih berkisar antara 5 sampai 5,5% ya. Itu yang dari versi pemerintah. Lalu untuk lembaga-lembaga lain sih ada yang memforecast paling gede itu IMF ya 5,9%, sedangkan yang paling pesimis itu mungkin dari Asian Development Bank ya sebesar 4,8%. Oke, lanjut kita masuk ke topik inflasi ya. Mungkin yang kalau di 2021 nih masih cukup terlihat cukup rendah ya inflasi ya. Hingga 9 bulan pertama itu hanya masih mencapai 1,6%. Ini tentu masih di bawah ya, masih di bawah target dari Bank Indonesia ya yang 2-4%. Eh, Indeks keyakinan konsumer ini juga masih ya relatif mayoritas berada di bawah level 100 ya sepanjang tahun ya. Walaupun memang hingga di akhir tahun sudah cukup pulih gitu. Nah, untuk 2022 sendiri sih masih ditargetkan sama ya. Untuk inflasi itu 3% plus minus 1 atau dalam kata lain 2-4%. Nah, yang menarik adalah sebenarnya pemerintah ini secara perlahan akan mau mengurangi target inflasi itu menjadi 2,5% di tahun 2024 nanti. Oke, lanjut kita masuk ke suku bunga ya. Nah, ini yang tentu menjadi pembahasan menarik ya. Eh, kita sudah ada perkembangan ini sebenarnya dalam mengantisipasi rencana kenaikan suku bunga dari The Federal Reserve ya. Kita tahu The Fed akan segera mengakhiri program taperingnya yang tadinya akan dikurangi sebesar 15 miliar dolar akan dinaikkan menjadi 30 miliar dolar per bulan. Jadi diperkirakan program tapering off ini akan selesai di bulan Maret 2022. Tadinya adalah sampai pertengahan tahun, tapi dipercepat. Nah, setelah itu akan ada proyeksi 3 kali kenaikan suku bunga ya dari The Fed. Nah, ini tentu kita akan lihat bagaimana BI merespon ya kebijakan ini. Kami sendiri dari Anakorindo sih memiliki proyeksi bahwa BI rate itu akan naik dari sekarang di 3,5%, naik 50 basis point ke 4% di akhir 2022 nanti. Oke, sekarang kita masuk ke proyeksi IHSG ya di tahun 2022.
Kita ini cukup lebar, tentu kita punya 3 skenario ya, skenario normal, skenario bullish, dan skenario bearish ya ininya. Nah, sebenarnya ini yang jangan kaget kalau memang jaraknya itu atau rentangnya cukup jauh ya. Kalau dalam kasus yang paling memungkinkan ya atau normal case, kita punya target IHSG di 2022 nanti di level 7030. Ini mencerminkan forward PE sebesar 14,9 kali. Ini tentu dengan asumsi bahwa ya proyeksi pertumbuhan ekonomi dan laba perseroan itu relatif sejalan ya dengan estimasi. Nah, untuk kalau misalkan lebih dalam kondisi bullish ya, kami tidak tanggung-tanggung memperkirakan IHSG bisa menyentuh ke level 7.810. Ini mengimplikasikan PE sebesar 16,6 kali. Ini tentu kalau dengan skenario terbaik lah ya kita bisa bilang jika ekonomi dan aktivitas itu bisa mendekati level-level sebelum pandemi. Nah, kalau dengan di skenario yang kurang baik, ini kita memproyeksikan terendahnya IHSG bisa menyentuh ke 6.190. Oke, lanjut kita akan sedikit menyentuh secara teknikal ya, ini untuk mengecek aja posisi IHSG kita di jangka panjang itu bagaimana. Ini secara bulanan sih IHSG telah breakout ya, pola triangle atau triangle pattern atau pola segitiga, sehingga dari bisa disimpulkan kalau dari sisi atau perspektif teknikal target IHSG berikutnya itu memang menuju ke arah 7.500-an. Nah, sebelum mengakhiri di sesi pertama ini akan saya berikan sedikit bocoran emiten-emiten yang akan menjadi pilihan Korindo Sekuritas di 2022. Nah, tapi teman-teman tetap stay tune karena setelah ini rekan saya Dimas akan memberikan gambaran dan target harga yang lebih jelas lagi dari emiten-emiten ini. So, jangan lupa ya untuk diikuti untuk part berikutnya. Terima kasih.